Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dan sedikit mengulas baru-baru ini ada kabar yang sangat viral di negeri kita ini yang mungkin kita lupa, tetapi di minggu terakhir ini menjadi headline, menjadi berita viral di mana-mana, termasuk di grup-grup WA, yang kemudian ini menjadi respon seluruh anak bangsa, baik kelompok masyarakat, kemudian aktivis, termasuk yang paling penting adalah pemerintah kita, baik eksekutif, legislatif, yang hari ini menjadi diskusi hangat di jagat media sosial. Apa itu? Yaitu terkait dengan keberadaan bandara yang ada di Morowali, khususnya di kawasan industri PT IMIP, yang minggu lalu ada kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara yang kemudian itu menjadi sorotan dan catatan bagi Menteri Pertahanan yang konsisten terhadap bagaimana kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, baik, saya akan membacakan berita yang hari ini menjadi respon pemerintah pusat, dalam hal ini legislatif, yaitu Komisi 1 DPR RI. Ini saya bacakan beritanya. Komisi 1 DPR RI mendesak penertiban Bandara IMIP. Tanda petik, ini ancaman kedaulatan negara. Sorotan terhadap operasional bandara di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industri Park, Morowali, Sulawesi Tengah semakin meluas setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkap tidak adanya kehadiran Bea Cukai dan imigrasi di bandara tersebut. Kini giliran Komisi 1 DPR RI angkat suara keras. Anggota Komisi 1 DPR oleh Soleh menyebut situasi ini sebagai kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi. Ia menegaskan bahwa bandara, apapun statusnya, wajib berada di bawah kontrol negara. Ini coba diperhatikan. Wajib berada di bawah kontrol negara. Artinya berarti selama diresmikan di tahun 2019, bandara PT IMIP itu tidak melibatkan negara dalam proses pengawasannya. Saya lanjut. Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Nih, saya kali lagi, tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara di dalam negara. Berarti ada negara di dalam negara. Ya, hal seperti itu tidak boleh terjadi, tegasnya pada Selasa 25 November 2025. Kemudian, pernyataan ini memperkuat kekhawatiran publik setelah Menhan Syafri memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Fakta itu diketahui saat Menhan meninjau latihan gabungan TNI di kawasan IMIP beberapa hari sebelumnya. Tuh, kalau kita postingan teman-teman di media sosial, di grup Facebook maupun di grup WA terkait dengan kegiatan kemarin, itu penguasaan alat vital negara,
yang kemudian dilakukan oleh Angkatan Udara. Kemudian menurut oleh Soleh, absennya pengawasan negara di bandara strategis seperti ini menciptakan celah keamanan nasional yang sangat berbahaya. Potensi penyelundupan barang, pergerakan orang tanpa kontrol, hingga aktivitas ilegal lainnya bisa terjadi tanpa terdeteksi. Ia mendesak pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan aparat keamanan, untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk tindakan hukum bagi pihak yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas resmi. Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindas tegas siapapun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati. Salah satu beliau sebagai politisi PKB. Oleh Soleh menambahkan bahwa Komisi 1 DPR akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait dan mempertimbangkan kunjungan kerja langsung ke Morowali untuk memastikan situasi di lapangan. Kasus ini semakin menegaskan pentingnya pengawasan negara di kawasan industri strategis, terutama di tengah dinamika geopolitik yang semakin sensitif. Nah, kalau kita kembali sedikit mengulas apa yang menjadi pemberitaan di media sosial, berarti selama ini kita tidak menduga gitu, tidak menyangka bahwa ada sekelas bandara di kawasan industri PT IMIP yang tidak menghadirkan negara. Negara tidak hadir di situ. Jadi siapa kira-kira? Coba berikan kita masukan. Kira-kira siapa yang mengontrol selama 2019 diresmikannya pada waktu itu, tapi tidak melibatkan, tidak diketahui oleh pemerintah? Nah, ini ada apa sebenarnya ini? Ya, kita juga bingung gitu. Semoga Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, ya, dengan keseriusan yang sangat luar biasa, kita doakan beliau berikan kekuatan dan kesehatan untuk menumpas hal-hal seperti ini, karena ini bicara tentang kedaulatan negara Republik Indonesia yang tidak boleh diganggu gugat oleh negara apapun itu, ya. Tetapi perlu menjadi catatan kita sebagai masyarakat, sebagai komunitas, sebagai aktivis. Ini menjadi sebuah perhatian serius untuk kita tanggapi. Karena kalau kita biarkan selama ini, kalau kita hitung 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, kurang lebih sekitar 6-7 tahun, terjadi, ada indikasi misalkan terjadi penyelundupan dan lain sebagainya, ya, hasil tambang kita dibawa tanpa kita ketahui, maka inilah yang terjadi. Ya, ini hal-hal yang harus kita awasi secara bersama untuk membantu pemerintah hari ini. Ya, saya kira itu yang menjadi poin penting pada diskusi kita atau penyampaian dan berita yang hangat di media sosial hari ini. Mungkin teman-teman punya masukan, punya pendapat, punya petunjuk, punya perbandingan, silahkan silahkan